Oke, rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu lagi hari ini dalam mata kuliah Integrated Management System. Saya Yeni Sari, dan hari ini kita akan membahas pengantar ISO 45001 atau yang dikenal dengan standar untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Sistem manajemen K3, Occupational Health and Safety Management System, atau sering sekali disebut sebagai ISO 45001, keluaran edisi 2018. Nah, kita lihat sebentar terkait dengan sejarah dari ISO tersebut. Jadi pada tahun 1999, standar ini pertama kali ditetapkan yang dibuat atas inisiasi BSI, British Standard Institution, yang mengajak 13 lembaga standar lainnya untuk membuat satu standar yang mengatur terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Sehingga pada saat itu dikenal dengan OSAS 18001 edisi 1999. Kemudian sekitar 8 tahun berikutnya, OSAS 18000 ini mengalami revisi yang disebut sebagai edisi OSAS 18001 2007. Pada tahun 2018, kemudian OSAS yang merupakan standar yang berlaku regional, ya biasanya dari Inggris dan diterapkan di banyak seluruh negara, diadopsi menjadi international standard yang diberi identitas ISO 45001 tahun 2018. Jadi ISO 45001 ini belum pernah direvisi, dan versi yang pertama kali pada tahun 2018 kemarin. ISO 45001 merupakan standar internasional yang menentukan berbagai persyaratan untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, atau seringkali disingkat sebagai SMK3. Di dalamnya mengandung berbagai panduan penggunaannya agar sebuah organisasi dapat memperbaiki ataupun meningkatkan kinerja K3-nya dalam mencegah kecelakaan kerja dan dampak buruk terhadap kesehatan karyawan. Tujuan dari penerapan ISO 45001 ini adalah safe and health protective working condition. Yang pertama pasti organisasi yang berkomitmen menjalankan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pasti menyediakan kondisi atau lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawannya. Hal ini tentunya bisa meningkatkan citra dari perusahaan tersebut serta menjadi daya tarik bagi calon-calon karyawan yang akan bekerja di organisasi atau perusahaan tersebut. Selain itu juga penerapan ISO ini juga dalam tahap mencegah terjadinya injury atau kecelakaan serta penurunan kesehatan. Nah, penerapan SMK3 di Indonesia ini merupakan sifatnya wajib, ya terutama kepada organisasi-organisasi yang jumlah karyawannya besar dan potensi kecelakaannya tinggi. Misalkan perusahaan yang bergerak di industri konstruksi, ya kontraktor pembangunan, kemudian tegangan listrik, ya dan lain-lain. Nah, penerapan SMK3 ini sebagai jaminan bahwa adanya komitmen dari perusahaan untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja serta penurunan kesehatan karyawan dalam jangka panjang. Selain itu juga penerapan ISO 45001 ini sebagai sistem yang diimprove terus-menerus yang memberi jaminan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja dapat tetap dipertahankan ataupun ditingkatkan di lingkungan organisasi. Nah, ketika penerapan ini, penerapan standar ini memberikan berbagai manfaat
pasti manfaatnya itu bukan hanya dirasakan oleh employee yang sedang bekerja di perusahaan tersebut, tapi juga workers atau pekerja-pekerja yang sedang berada di lingkungan tersebut, misalkan pekerja lagi ada pembangunan, ya, kemudian karyawan-karyawan yang berada di situ, supplier yang memasuki area lingkungan organisasi, maupun visitors yang lagi berkunjung, ya. Dengan penerapan standar ini memberikan jaminan bukan hanya kepada pihak internal, tapi juga kepada pihak eksternal yang sedang berada di lingkungan organisasi. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa manfaat penerapan ISO 45000 adalah proteksi terhadap workers, ya. Jadi ini menjadi daya tarik, ya, ketika kita bekerja di suatu organisasi, kita melihat bahwa organisasi itu care enggak dengan karyawan. Salah satunya adalah jika organisasinya telah menerapkan ISO 45001, itu seolah-olah daya tarik dan meningkatkan reputasi atau citra diri, ya. Contohnya kemarin kita pernah punya mahasiswa yang melakukan penelitian di salah satu pabrik benang supplier teh celup Sariwangi, ya. Nah, mereka produksi tali benang itu menggunakan mesin yang secara kontinu memberikan noise terhadap pendengaran, ya. Kemudian dalam rangka penerapan ISO 45001 ini, perusahaannya memberikan semacam fasilitas pengecekan kesehatan telinga secara rutin, ya. Jadi ketika tenaga kerjanya mendapatkan fasilitas tersebut, itu semacam meningkatkan rasa sayang kepada perusahaan maupun loyalitas di dalam bekerja. Selain itu, manfaat ISO 45000 juga risk reduction, karena di dalam penerapan standar ini ada salah satu klausul, yaitu klausul 6, yang menceritakan bagaimana risk itu harus diidentifikasi dan dinilai serta dikontrol, ya. Sehingga dengan demikian penerapan standar ini memberi jaminan bahwa risk akan senantiasa dipantau, bahkan diminimalisasi. Berikutnya adalah manfaat legal compliance. Jelas bahwa penerapan ISO 45001 ini salah satunya adalah sebagai kepatuhan terhadap regulasi pemerintah yang mengharuskan berbagai organisasi menerapkan sistem manajemen K3. Kemudian kita tahu bahwa nantinya Anda akan melihat klausul-klausul yang ada di SMK 3 itu adalah klausul-klausul yang dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen yang lain karena mereka memiliki menjadi bagian dari high level structure, ya, memiliki struktur klausul yang kompatibel dengan sistem manajemen yang lain. Kemudian komitmen manajemen yang dituangkan di dalam penerapan standar ini akan berimbas atau berefek ke penurunan biaya akibat terjadinya kecelakaan dan keselamatan kerja yang mengganggu operasional perusahaan, ya. Ya, ini adalah manfaat yang wajar, ya, bagi setiap organisasi di mana harusnya berbagai penerapan standar yang membutuhkan biaya hendaknya memberikan manfaat penghematan biaya dalam aspek yang lain, ya, terutama dalam hal ini adalah aspek kecelakaan dan keselamatan kerja, ya. Jadi penerapan standar yang terkait dengan SMK 3 ini banyak yang bersifat preventif dalam upaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan, karena ketika satu kali terjadi kecelakaan itu bisa fatal, ya. Lalu compliance control to the chain of subcontractor. Jadi SMK 3 juga meminta bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini bukan hanya diterapkan di lingkungan organisasi, baik bagi internal karyawan maupun
bagi orang-orang yang berkunjung ke organisasi tersebut, tapi juga bisa diterapkan di berbagai entity supply chain yang terlibat di dalam organisasi tersebut. Contohnya misalkan perusahaan processing furniture kayu, ya, mereka juga ya yang memiliki komitmen penerapan standar ISO 45000, mereka juga concern sampai ke bagaimana keselamatan dari sistem atau organisasi yang terlibat, mulai dari kayu tersebut diambil dari sumbernya sampai ke masuk pabrik. Kondisi penerapan SMK 3 di berbagai organisasi bisa dilihat dengan menggunakan perspektif Safety Maturity Model. Safety Maturity Model atau pendekatan maturity model, model kematangan, itu adalah pendekatan yang coba memetakan kondisi-kondisi penerapan SMK 3 ke dalam berbagai maturity level yang dilihat dalam beberapa aspek, ya. Contohnya misalkan safety maturity model dilihat dari aspek dimensi domain sistem, kemudian atau dimensi culture, budaya dan keterlibatan, dimensi atau pengendalian, dimensi atau domain pengendalian. Nah, kita tahu ketika dimensi tersebut, ya, ketika dimensi tersebut adalah dimensi yang mendukung kondisi penerapan SMK 3, dimensi sistem. Kita membuat atau sistem SMK 3 yang ada di perusahaan itu bentuknya seperti apa? Apakah bentuknya termasuk ke dalam level kematangan yang paling rendah yang kita sebut sebagai basic. Level kematangan yang paling rendah yang kita sebut sebagai basic, ya. Atau kita ingin membuat level kematangan penerapan yang lebih baik dari basic ditingkatkan ke reaktif, ke perencanaan, plan, proaktif atau resilient. Nah, ini basic ini adalah tingkatan yang paling low maturity level. Kalau resilient adalah tingkatan dari penerapan maturity level yang paling tinggi. Ya, ini adalah kondisi ideal. Kondisi ideal. Kondisi ideal, ya. Ini adalah kondisi yang paling rendah, ya. Kondisi yang paling rendah. Nah, dengan pemetaan berbagai tingkatan maturity, sebuah organisasi dapat mengukur atau menempatkan dirinya di maturity level tertentu melalui pengamatan awal, sehingga mereka tahu posisi kondisi saat ini serta menentukan tingkatan mana yang ingin mereka capai. Ya, maturity model ini hampir sama dengan kalau kita sedang ingin mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Biasanya kita akan melakukan tes kepribadian atau tes intelijensi atau tes macam-macam untuk menentukan kondisi sekarang. Lalu kemudian kayak tes personality, kemudian kita mendapatkan tips dan trik untuk mengembangkan diri yang lebih baik. Nah, itu adalah perspektif penggunaan maturity model. Nah, kita akan mencoba melihat kondisi penerapan SMK 3 dari dimensi yang pertama adalah sistem. Bagaimana sistem yang diterapkan perusahaan, sistem SMK 3 yang diterapkan perusahaan, apakah yang mereka terapkan itu adalah sistem yang cuma mengandalkan dokumen, sistem yang cuma dilakukan ketika ada masalah? Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kita bisa menilai bahwa SMK 3 yang diterapkan organisasi itu masih berada di level maturity yang cukup rendah, ya, basic atau reaktif, ya. Jika memang itu yang terjadi, maka kita bisa membantu organisasi memetakan kondisi maturity levelnya mereka. Kemudian kita bisa membantu merumuskan beberapa upaya menuju ke level-level yang lebih baik berikutnya. Ya, di dalam maturity level, loncatan dari satu tingkat ke tingkat lain itu
incremental ya. Jadi dari basic kalau mau diperbaiki ke reaktif, reaktif kalau mau diperbaiki ke plan, plan kalau mau diperbaiki ke proaktif, proaktif kalau mau diperbaiki ke resilient. Nah, kita lihat sistem SMK3 seperti apakah yang ada di organisasi yang ideal ya. Kalau organisasi yang ideal itu ya semua orang yang bekerja di perusahaan itu menjalankan sistem tanpa ada pelanggaran ya, sudah sadar. Kemudian menganggap bahwa sistem SMK3 itu adalah bagian dari operasional sehari-hari, bukan tambahan kerjaan ataupun hal di luar dari dirinya ya. Kemudian program-program K3 sudah mengarah kepada bagaimana pembentukan culture bukan hanya semata-mata reaktif saja, tapi merupakan budaya ya, sudah merupakan kebiasaan. Sehingga setiap orang di dalam sistem tersebut memiliki perilaku yang aman dan sehat yang sudah embedded di dalam dirinya masing-masing. Itu adalah domain yang pertama. Maturity level dilihat dari dimensi sistem. Kita juga bisa melihat penerapan penerapan SMK3 itu ujung-ujungnya adalah pembentukan budaya atau keterlibatan dari seluruh bagian dari seluruh stakeholder dari perusahaan ya, khususnya karyawan, karena karyawanlah yang menjalankan operasional sehari-hari. Nah, kita lihat dari domain budaya dan keterlibatan. Ya, jika kita menemukan perusahaan ternyata setiap orang itu tidak peduli terhadap K3, cuek, APD-nya tidak pernah dipakai. Kemudian ya kalau ada kecelakaan baru sibuk gitu ya. Nah, ini adalah kondisi yang non mature ya, tidak dewasa, tidak matang. Tapi kalau misalkan kondisi yang proaktif atau resilient adalah kondisi di mana setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab terhadap K3 dan memastikan lingkungan kerja mereka aman dan sehat. Kemudian partisipasinya bukan hanya sebagai pelapor kejadian, tapi juga memikirkan bagaimana tindakan pencegahan supaya safety itu tidak terulang. Ya. Atau yang ideal ini adalah setiap orang itu memainkan peranan sebagai petugas safety. Ketika mereka mendapatkan kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, ataupun ada teman mereka yang melakukan pekerjaan dengan resiko bahaya, mereka akan secara otomatis menegur tanpa mengandalkan sistem. Ya, jadi satu sama lain saling mengingatkan. Yang ditegur juga tidak merasa marah, tapi juga ikut merasa berterima kasih karena sudah diingatkan gitu. Nah, kondisi-kondisi ideal inilah yang diharapkan sebuah organisasi di dalam menerapkan SMK3-nya. Kemudian dimensi yang berikutnya adalah dimensi kontrol ya, dimensi pengendalian. Bagaimana mengendalikan mengendalikan resiko bahaya yang ada di organisasi tersebut. Kalau kondisinya maturity level yang paling rendah, tidak ada pengendalian sama sekali. Ya, jadi kalau seperti suatu daerah yang terkena COVID gitu ya, pemerintah daerahnya cuek gitu ya, itu kondisi yang sangat tidak mature. Kalau berbicara dalam perspektif dalam lingkup organisasi, maka ketika organisasi menemukan kondisi-kondisi kerja yang tidak aman, ya karena komitmen manajemennya kurang bagus, maka dibiarkan apa adanya. Ya, begitu seterusnya sampai kita menuju ke kondisi yang plan. Plan itu pengendaliannya melindungi orang-orang supaya tidak mengarah kepada pengendalian, tapi ada tahapan perencanaan proses.
ada tahapan perencanaan. Ya, merencanakan, sudah mikir nanti bagaimana mengatasi safety-nya, resiko bahayanya, tapi belum sampai diterapkan secara kontinu. Ya, bisa dilanjutkan ke kondisi yang ideal dari proaktif ke resilient. Ya, jadi pengendalian bahaya pada tahapan organisasi yang ideal, pada tingkatan organisasi yang ideal adalah mengendalikan bukan hanya pekerjaan yang memiliki resiko safety yang tinggi, tapi juga pengendalian terhadap human error, ya, semua kesalahan, ya, karena ini adalah kesalahan yang paling tidak bisa dihindari, ya, dan selalu dijadikan alasan. Jadi pengendaliannya sudah sampai masuk ke level bagaimana mengendalikan human error itu tidak terjadi. Ya, itu adalah konteks penerapan SMK 3 dari perspektif Safety Maturity Model. Ya. Ini bisa maturity model itu sekarang lagi berkembang menjadi satu model perbaikan, ya, perbaikan kinerja. Kalau kita kenal performance model, nah maturity model itu seperti ini. Maturity model itu bukan hanya mendefinisikan kemampuan atau kapabilitas dalam setiap tingkatan, tapi mencoba memapping dari satu tingkatan ke tingkatan lain sehingga akan mempermudah perusahaan melihat dirinya mereka sekarang dan ingin bergerak ke maturity level yang mana. Setiap tahapan itu jelas, ya, ditampilkan. Kalau kita melihat motivasi penerapan sistem manajemen K3 itu bisa dari berbagai pihak, ya, bisa karena tuntutan atau persyaratan dari para pemangku kepentingan, ya, stakeholder, pemerintah, customer, kemudian pemilik, karyawan, dan lain-lain, ya. Nah, untuk pemangku kepentingan yang paling berperanan adalah pemerintah, karena ada aturan pemerintah, sistem manajemen K3, peraturan pemerintah 50 tahun 2012 pasal 5, yang menuliskan bahwa yang mewajibkan setiap perusahaan menerapkan SMK 3 di perusahaan mereka. Bahkan ada audit rutin, kunjungan rutin dari pemerintah untuk memastikan SMK 3 ini diterapkan. Ya. Sistem kesehatan juga wajib, ya, sekarang. Kayak BPJS itu perusahaan-perusahaan mulai dianjurkan untuk memberikan BPJS kepada karyawan mereka. Selain itu, penerapan SMK 3 juga karena tuntutan pelanggan, ya. Contohnya kayak Unilever gitu. Mereka memproduksi berbagai consumer good. Mereka akan meminta bukan hanya diri mereka menerapkan SMK 3, tapi supplier-supplier bahan baku, supplier produk WIP yang menyuplai ke mereka untuk ikut, ya, memperhatikan K3 dari karyawan mereka dengan menerapkan SMK 3. Tidak perlu sampai sertifikasi gitu, ya, tapi at least pihak supplier menunjukkan bukti bahwa mereka juga turut menerapkan SMK 3-nya. Nah, itu dijadikan salah satu bargaining power bagi Unilever untuk menerima produk yang mereka supply. Kemudian tuntutan juga bisa ditetapkan dari internal organisasi. Kalau kita lihat klausul yang ada di dalam ISO 45001 ini sama dengan klausul yang ada di ISO 9001 juga. Ya, ada 10 klausul, di mana 3 klausul pertama itu biasanya bukan berisi persyaratan, tapi berisi deskripsi terkait dengan scope, normative reference, dan terms and definition. Ya, yang termasuk klausul yang nantinya akan digunakan di dalam analisis uji silang atau compatible antara standar ini dengan standar yang lainnya adalah 4 klausul ini. Mulai dari klausul 4 berbicara tentang konteks organisasi, of the organization, klausul 5 leadership, klausul 6 plan, klausul 7 support, klausul 8 operation, klausul 9 performance evaluation, and klausul 10 improvement.
Kalau dilihat dari manual SMK 3-nya atau ISO 45000-nya, mereka mencoba menggambarkan sistem manajemen K3-nya dalam skema atau diagram seperti yang di depan. Kalau dilihat sekilas hampir sama ya, hampir sama, mostly sama dengan ISO 9001 ya. Jadi kalau Anda sudah sering mendapatkan materi SMM, sistem manajemen mutu, untuk memahami sistem manajemen K3 tidak terlalu sulit ya. Dimulai dari bahwa organisasi itu, kalau seempat organisasi itu harus memahami diri mereka, konteks mereka dalam industri atau dalam operasionalnya, baik aspek internal maupun eksternal issue, kemudian harapan dan kebutuhan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Kemudian informasi itu akan dipakai oleh organisasi untuk membuat sistem manajemen mereka, sistem manajemen K3 mereka. Lalu mereka definisikanlah di dalam ruang lingkup sistem manajemen K3 mereka. Kemudian mereka mulai membangun sistem manajemen mutu yang bisa dilihat dari sini itu tahapan plan itu dimulai dari plan klausul 6, kemudian dijalankan di klausul 7 dan 8, support dan operations, kemudian diukur melalui klausul 9, performance evaluation, lalu di action, di improve di klausul 10. Dan semuanya ini hanya bisa jalan jika ada titik sentral penggeraknya, atau yang kita sebut sebagai klausul 5, mengukur bagaimana komitmen dari leadership-nya. Dan harapannya setelah sistem ini berjalan secara kontinu, roda PDCA-nya, maka bisa memberikan output yang diinginkan dari sistem SMK 3 tersebut. Berikutnya kita akan melihat dengan mengulas ya ke 10 klausul tersebut secara ringkas ya, secara ringkas karena ini sifatnya adalah overview ya. Kalau di mata kuliah SMM sendiri itu 10 klausul itu dibahas dalam beberapa meeting ya. Jadi ini cuma overview saja. Jadi diusahakan bisa membuat Anda mengerti secara garis besar klausul-klausul yang ada di SMK 3. Nah, klausul yang pertama berbicara tentang organisasi perlu menentukan ruang lingkup dari SMK 3. Misal kalau kita punya Ubaya, misalkan Ubaya kampus 1, kampus 2, kampus 3. Apakah ruang lingkupnya hanya difokuskan ke kampus 2? Ya, begitu juga dengan perusahaan yang memiliki lini gedung produksi A, B, C gitu. Nah, apakah penerapan SMK 3-nya mencakup semua gedung atau dibatasi ke gedung-gedung tertentu yang dinilai barangkali memiliki risiko bahaya yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, penentuan ruang lingkup. Penentuan normatif reference yaitu semua persyaratan yang dijadikan acuan, apakah peraturan pemerintah, kemudian aturan, berbagai aturan ya, kalau misalkan setiap industri itu memiliki rujukan tertentu ya, referensi tertentu, misalkan industri perikanan gitu kan, mereka memiliki aturan-aturan pemerintah yang harus diikuti, misalkan industri perikanan terkait dengan penanganan limbah gitu ya. Nah, semua acuan itu perlu didokumentasi yang kita sebut sebagai informasi terdokumentasi. Yang ketiga ini mengisi tentang istilah dan definisi ya. Di dalamnya ada istilah seperti apa definisi bahaya, kemudian apa itu kontraktor, apa itu stakeholder dan seterusnya, untuk menyamakan pendapat saja agar berbicara dengan bahasa yang sama. Ya, berikutnya adalah intinya ya dari klausul 4 sampai klausul 10. Klausul 4 itu membahas tentang context of the organization ya, yang terdiri dari 4 subklausul ya. Jika ada klausul yang lebih detail lagi tidak dituliskan ya, secara tidak dituliskan, ada yang dituliskan, ada yang tidak ya, ada yang dituliskan. Jadi
Klausul 4 memiliki 4 subklausul, 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4. Ya. Untuk membantu Anda memahami setiap klausul, Bu Yeni juga mengunggah, mengupload satu panduan auditor checklist terkait dengan ya. Nah, itu biasanya bisa dipakai ya kalau misalkan Anda yang kepingin meneliti terkait dengan TASMK 3, biasanya Anda harus melakukan identifikasi gap di awal gitu ya. Untuk membuat identifikasi gap, audit checklist itu sudah ada yang buatin. Cukup bagus, Anda bisa lihat. Nah, itu beberapa cuplikan akan Bu Yeni pakai di sini ya, tidak bisa dibahas secara detail karena terlalu panjang gitu. Ya, jadi mari kita lihat 4.1, memahami organisasi. Klausul 4. 4.1 adalah understanding the organization and its context. Ya, ini adalah contoh yang Bu Yeni tadi bilang tadi, audit checklist yang Bu Yeni dapat dari satu referensi yang cukup bagus ya. Jadi kalau kita mau lihat apakah perusahaan sudah memenuhi klausul tersebut, kita bisa bertanya, apakah perusahaan sudah mulai menentukan isu eksternal dan internal yang terkait dengan tujuan strategis, ya, dan bisa meningkatkan sistem SMK3-nya. Apakah SMK3 itu dimonitor secara rutin gitu. Nanti hasil audit checklist ini kita bisa ngisi di sini, kita lihat referensi informasi terdokumentasi apa yang bisa kita jadikan bahan evaluasi untuk memutuskan apakah perusahaan ini sudah yes or no, sudah compliance atau tidak terhadap klausul ini ya. Nah, untuk melihat apakah perusahaan sudah compliance atau tidak, sudah mengidentifikasikan isu internal dan eksternal, kita bisa lihat apakah mereka concern terhadap hal-hal tersebut, dan isu-isu eksternal dan internal itu kemudian dipakai untuk menentukan tujuan strategis. Ya, apakah mereka sudah memperhatikan isu eksternal dari kondisi sosial politik dan peraturan perundang-undangan, kemudian penggunaan teknologi dan pengetahuan baru. Ya, kalau sekarang ini terkait dengan COVID itu kan cepet banget ya terkait dengan teknologi vaksinnya, terus perkembangan virusnya, satu sama lain itu saling bertukar untuk supaya segera mungkin bisa menghasilkan vaksin ya. Isu eksternal. Kalau isu internal itu adalah di berbagai aspek yang terkait dengan bagaimana budaya organisasi mereka, apakah budayanya committed atau tidak, cuek, bagaimana tata kelola dan struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawabnya jelas atau tidak, dan macam-macam ya. Nah, setelah memahami isu eksternal internal, kemudian 4.2 adalah memahami kebutuhan dan harapan dari interest party ya. Nah, interest party atau pihak yang berkepentingan itu macam-macam ya. Kita bisa tanya, pemerintah itu maunya kita apa? Wujudnya adalah peraturan perundang-undangan apa yang harus kita patuhi, ya. Atau organisasi induk. Kalau kita adalah perusahaan cabang, headquarter kita mau kita cabang mau perusahaan cabang seperti apa, dan macam-macam ya. Di dalamnya juga mencakup karyawan, pekerja, organisasi pekerja, kemudian pelanggan, LSM, organisasi K3 dan seterusnya ya. Kita bisa mencoba identifikasi apa maunya mereka. Ya. Ini SMK 3 terutama kepada industri yang berefek ya, berefek. Contohnya industri itu ya pakan ternak gitu ya. Jadi dia kan menghasilkan bau yang bisa saja mempengaruhi kesehatan dari karyawan ya. Karyawan dan masyarakat sekitar. Jadi mereka perlu tahu apa kebutuhan dan harapannya, karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bau adalah limbah misalkan gitu. Nah, apa kebutuhan dan harapannya, sehingga ketika kebutuhan dan harapan itu teridentifikasi dengan baik, maka pihak perusahaan bisa mengambil tindakan strategis untuk mengantisipasi. 4.3 yang
menentukan skop ruang lingkup dari SMK 3 ya. Tadi sudah kita jelaskan ya skop ruang lingkup mana yang perlu didefinisikan. Itu biasanya di manual SMK 3-nya dijelaskan ya ruang lingkupnya mencakup apa saja, mencakup area produksi mana saja, area plant mana saja, mencakup proses produksi mana saja, dan mencakup kewajiban hukum apa saja. Ya, jika di slide ini ditulis documented information, berarti itu adalah informasi-informasi yang biasanya pada saat audit atau sertifikasi SMK 3, informasi itu akan dicari ya, informasi akan dicari. Jadi kalau dulu documented information itu harus berwujud PM, sekarang enggak ya. Jadi asalkan informasi itu bisa dicari di traceability, apakah wujudnya dalam bentuk prosedur mutu, instruksi kerja, catatan mutu, kebijakan itu boleh asalkan bisa terdokumentasi dengan baik. Yang terakhir adalah 4.4 ya, 4.4 sistem SMK 3 itu sendiri ya. Jadi organisasi harus menerapkan dan memelihara terus-menerus SMK 3-nya. SMK 3-nya. Terkait dengan SMK 3, perlu dipilah bahwa sekarang itu kita dalam posisi apa? Posisi men-setup SMK 3-nya, mengembangkan proses untuk membangun dan mengoperasikan serta meningkatkan sistem manajemen K3-nya, atau kita sekarang lagi mau jadi lagi mau mengembangkan SMK 3-nya atau lagi mau menginisiasi ya, lagi mau menginisiasi SMK 3-nya atau lagi mau memperluas ruang lingkup ya. Jadi itu perlu menjadi perhatian dari SMK 3 yang sedang kita bangun. Klausul 5 di dalam ISO 45001 terdiri dari 4 subklaus, yaitu 5.1 kepemimpinan dan komitmen, 5.2 kebijakan K3, 5.3 peran tanggung jawab akuntabilitas dan otoritas organisasi, 5.4 konsultasi dan partisipasi pekerja. Kita lihat bahwa 5.1 ini mengatur tentang kepemimpinan dan komitmen. Ya, ini menjadi salah satu faktor yang penting di dalam menggerakkan apakah SMK 3 itu bisa berjalan terus-menerus serta ditingkatkan. Ya, tidak ada komitmen dari top manajemen akan susah untuk menjalankan apa-apa. Ya. Jadi peranan manajemen puncak diukur dari upaya perbaikan secara terus-menerus, kemudian dukungan atau partisipasi berbagai peran manajemen, mempromosikan budaya K3, memberikan perlindungan kepada pekerja, serta membentuk fungsi dan komite atau tim safety-nya. 5.2 merupakan salah satu documented information yang berisi tentang kebijakan K3 perusahaan. Ya, kebijakan K3 harus disesuaikan berbagai parameter, misalkan organisasinya besar atau kecil gitu ya. Terus kemudian orientasi. Orientasinya apa? Orientasinya ke tertuang orientasinya ke ada yang manajemen mungkin berorientasi lebih ke profit, ada yang manajemen berorientasi ke kesejahteraan karyawan. Ya, disesuaikan dengan visi misinya perusahaan juga. Kemudian kebijakan K3 ini hendaklah menjadi soul ya, menjadi jiwa dan disosialisasikan secara terus-menerus ke karyawan agar karyawan memahaminya. Yang ketiga juga termasuk documented information adalah perlunya peran tanggung jawab dan wewenang keorganisasian, ya. Karena nantinya ini adalah satu tim khusus yang
akan menjadi tangan kanannya dari top management untuk menjalankan SMK3-nya. Ya, kita disebut sebagai safety officer, ya, safety officer. Tapi juga peran tidak berarti top management setelah memilih atau membentuk struktur tim SMK3-nya lepas tangan, enggak ya. Jadi kita bisa lihat dari sini, misalkan top management memiliki tanggung jawab di dalam merumuskan kebijakan dan indikator-indikator K3. Lalu semua manajer diharapkan memiliki tanggung jawab turut serta menunjukkan kepatuhan terhadap hukum. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab dari tim SMK3-nya. Sedangkan safety officer atau tim SMK3-nya lebih mengurus pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan spesifik terkait dengan SMK3. Contohnya misalkan pelatihan K3-nya, terus kemudian pembuatan prosedur analisis bahayanya, kemudian prosedur siap tanggap daruratnya, tanggap darurat, prosedur tanggap darurat atau prosedur jika terjadi kecelakaan kerja. Ya, hal-hal yang lebih spesifik itu menjadi tanggung jawab dari timnya K3. Kemudian 5.4 berbicara tentang konsultasi dan partisipasi pekerja. Bagaimana SMK3 ini mampu melibatkan pekerja, ya, mampu memiliki pekerja. Sama halnya dengan ketika contohnya ilustrasinya ketika kita mau melatih waktu Indonesia atau khususnya Jawa Timur dan Surabaya menerapkan safety driving, safety riding, ya, safety driving, safety riding gitu. Nah, itu bagaimana memastikan setiap pengendara motor itu mengenakan helmet, kemudian menyalakan lampu, ya. Jadi kita tidak bisa semata-mata mengandalkan polisi untuk membuat semua ini berjalan, tapi harus dari partisipasi pengendaranya sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan SMK3 di organisasi itu berjalan dengan baik, hanya mengandalkan tanggung jawab atau peran serta top manajemen, ya. Juga bukan hanya dari top down, tapi harus ada partisipasi dari karyawan bottom up juga. Klausul 6 berisi 2 subklausul. 6.1 tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang, dan 6.2 sasaran K3 dan perencanaan untuk mencapainya. Kedua subklausul tersebut masuk ke dalam klausul 6 perencanaan. Dan ini merupakan salah satu ciri khasnya dari SMK3, ya. Banyak organisasi yang tidak menerapkan SMK3 secara utuh seperti ISO 45001, tapi penerapan bisa secara parsial, yaitu menggunakan tahapan atau analisis resiko yang ada di klausul ini, ya. Itu yang biasa disebut sebagai HIRA. Jadi ada beberapa kakak-kakak tingkat yang juga sudah pernah melakukan magang ataupun tugas akhir menggunakan HIRA atau identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko, ya. HIRA, ya. Ini HIRA. Jadi hazard identification, risk assessment, and risk control, ya. Nah, di sini ada beberapa rincian yang mengatakan bahwa organisasi perlu mengidentifikasikan bahaya, ya, baik untuk aktivitas yang rutin maupun yang tidak rutin, yang rutin operasional sehari-hari, yang tidak rutin itu misalkan occasional berupa job order juga bisa mengerjakan pembangunan, renovasi, dan seterusnya juga bisa, ya. Non rutin dan rutin. Kemudian didefinisikan untuk semua proses yang ada di proses bisnis.
Jadi kalau kita punya proses produksi, contoh saja industri atau perusahaan produsen barang elektronik ya, bahan baku elektronik yang akan disuplai ke perusahaan laptop atau perusahaan komputer gitu kan. Perusahaan barang elektronik ini akan mendefinisikan mulai dari penerimaan bahan baku sampai proses produksi sampai penyimpanan gudangnya, yaitu didefinisikan semua prosesnya beserta resiko bahaya yang memungkinkan. Kemudian objektif atau sasaran mutu, sasaran K3 ya. Jadi perlu menentukan beberapa indikator-indikator yang nantinya akan dipantau secara rutin untuk menunjukkan apakah SMK3 yang sudah dijalankan itu efektif atau tidak. Legal and other requirement. Jadi karena terkait dengan SMK 3, maka semua aturan yang terkait dengan pemerintah itu kalau bisa divisi HRD-nya itu memiliki rincian aturan-aturan yang harus dipatuhi. Nah, ini adalah salah satu documented information yang harus ada di klausul 6 ya. HI itu hazard identification, identifikasi bahaya. Jadi ini adalah aktivitasnya, kemudian ini adalah proses ya, proses yang di sini cuma ditampilkan cuplikan proses. Kemudian apakah proses ini rutin atau tidak rutin ya. Kemudian kita mencoba mengidentifikasi bahaya. Contohnya peleburan biji aluminium yang akan dijadikan salah satu bahan komponen elektronik kita. Itu terkena cairan panas ya, itu HI, hazard identification. Kemudian risk assessment, penilaian resiko ya, penilaian resiko. Penilaian resiko itu nanti ada standarnya tertentu atau organisasi bisa membuat standar ya, mengacu kepada teori-teori yang ada. Jadi biasanya dinilai dari dua severity, keparahan, dan possibility atau peluang ya, peluang. Kemudian nilai itu akan menjadi nilai resiko, dan nilai resiko ini akan diterjemahkan menjadi apakah bisa ditoleransi resikonya, atau resikonya menengah atau resikonya substansial ya. Yang di sini hanya ditampilkan cuplikan ya, cuplikan analisis HIRA-nya. Nah, setelah kita mengidentifikasi, kita akan menemukan proses mana beserta bahaya mana yang memiliki tingkat resiko yang harus kita antisipasi. Semakin besar angka resiko itu menunjukkan semakin bahaya, semakin tinggi tingkat bahaya tersebut. Nah, penggunaan untuk resiko-resiko yang tingkatnya moderate atau substansial seperti contoh yang ada di sini, maka diperlukan hazard risk control ya, risk control, pengendalian resiko. Bagaimana pengendalian resikonya? Nanti kita akan menjelaskan lebih rinci bagaimana hierarki kontrol untuk resiko yang terjadi. Ini adalah contoh HIRA dan merupakan salah satu documented information apapun bentuknya ya, perlu di informasi terdokumentasi, informasinya perlu didokumentasi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sasaran K3-nya, indikator-indikator yang diperlukan ya. Apa yang dilakukan, kemudian sumber dayanya, siapa yang bertanggung jawabnya. Untuk supaya lebih gampang mungkin bisa dilihat OTP, objektif, target and program ya. Contoh OTP yang jadi biasanya disingkat, kalau yang tadi HIRAK ini disingkat sebagai OTP. Objektifnya apa? Objektifnya perusahaan menentukan objektifnya sesuai dengan kebijakan K3 yang ingin dicapai atau sasaran strategis yang ingin dicapai. Contohnya misalkan kita kepingin mengurangi kecelakaan kerja sampai hanya 1 kasus per bulan. Targetnya objektifnya mengurangi kecelakaan kerja, targetnya ini sesuatu yang terukur, ada periodenya, SMART ya, specific, measurable, realistic, timely, and smart. R, realistic,
are achievable ya. Jadi smart, measurable, achievable, timely and realistic ya, realistic. SMART. Kemudian program-programnya apa? Ada pelatihan K3, ada media komunikasi, ada penyediaan alat bantu, kemudian ada APD dan macam-macam. Ini adalah deadline realisasinya beserta PIC masing-masing, ya PIC masing-masing dan cara kontrolnya. Ya ini program ini harus terdefinisi khususnya untuk mendukung tercapainya sasaran K3 ataupun tujuan yang diinginkan perusahaan ataupun OTP-nya diarahkan kepada bahaya atau proses-proses yang memiliki tingkat bahaya yang tinggi tadi. Yaitu klausul 6. Klausul 7 berbicara tentang do ya, terbagi dalam klausul do. Tahapan do terbagi ke klausul 7 support dan klausul 8. Klausul 7 terdiri dari sumber daya, 7.1 sumber daya, 7.2 kompetensi, 7.3 kepedulian, 7.4 komunikasi, 7.5 informasi terdokumentasi. 7.1 lebih fokus kepada apakah organisasi sudah menentukan dan menyediakan sumber daya, ya baik sumber daya alam, maksudnya sumber daya mesin, kemudian sumber daya manusia maupun sumber daya teknologi. Ya. Ini adalah salah satu wujud dari komitmen top management. Kemudian 7.2 kompetensi ya, ini merupakan documented information. Artinya bahwa sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan operasional perusahaan itu harus terdefinisi dengan baik kompetensinya. Misalkan bagian pengelasan gitu ya, tidak boleh dikerjakan oleh orang sembarang ya. Jadi harus lulus training atau kompetensi tertentu yang diwujudkan dalam sebuah sertifikat yang menunjukkan kalau orangnya sudah layak baru boleh menjalankan proses tersebut. Begitu juga dosennya, kompetensinya itu sekarang dititik beratkan semua dosen minimum S2 pada tahun 2015. Sekarang pemerintah mulai mengencourage semua dosen itu sebaiknya diarahkan untuk S3 ya, untuk meningkatkan kompetensi. Beberapa hal yang untuk memastikan kompetensi itu adalah adanya pelatihan, kemudian ada pendampingan pengalaman, kemudian adanya identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, kemudian ada kebutuhan pelatihan dan evaluasi efektivitas pelatihan. 7.2 kompetensi. 7.3 kepedulian. Jadi organisasi harus menunjukkan kepedulian bukan hanya kepada pekerja, tapi kepada orang-orang yang terlibat di dalam lingkungan kerja, seperti pekerja sementara yang masuk ke lingkungan organisasi, kontraktor yang lagi mengerjakan proses pembangunan, pemasok yang lagi mengirim barang, ataupun pengunjung-pengunjung yang berupa auditor, kemudian top manajemen dari headquarter. Dan kalau misalkan dia buka CSR adalah pengunjung-pengunjung yang ke pabrik tersebut itu untuk belajar gitu ya. Jadi kepedulian itu harus kelihatan, kepedulian terhadap safety mereka. Ya. Contoh informasi terdokumentasi terkait dengan kepedulian itu adalah bukti-bukti semacam safety induction untuk orang yang datang, kemudian program-program kepedulian terhadap K3. 7.4 komunikasi ya. Jadi komunikasinya ada dua, komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal itu bagaimana mulai dari kebijakan K3, program, kemudian sasaran K3 yang harus dicapai itu terkomunikasi secara internal dari fungsional atas ke bawah ya, dari top manajemen sampai ke level operator. Begitu sebaliknya ketika ada masalah dari operator itu komunikasinya lancar sampai ke
tahap middle management atau top management. Kalau yang komunikasi terhadap eksternal itu adalah terutama informasi atau bukti-bukti yang mendukung kepatutan atau kepatuhan terhadap hukum, ya, terutama ketika terjadinya sidak, inspeksi mendadak atau kunjungan dari pihak pemerintah untuk melihat seberapa legal compliance yang sudah diberikan oleh perusahaan. 7.5 ya, jadi dalam slide ini berusaha memetakan berbagai informasi terdokumentasi yang dibutuhkan di dalam SMK 3 ya. Jadi kalau ditulis di sini itu biasanya kalau perusahaan belum punya, bagi mahasiswa yang lagi TA atau magang membantu membuat tim gitu, karena ini adalah beberapa dokumentasi dari informasi yang dibutuhkan untuk melihat apakah SMK 3-nya itu sudah dibentuk atau diterapkan atau di-maintain. Ya. Ada ruang lingkup, kebijakan K3, tanggung jawab dan wewenang, masing-masing ada referensi ke klausulnya, ya, peraturan hukum, sasaran K3, kesiapan dan tanggap darurat, peningkatan berkesinambungan, termasuk rekaman, ya. Rekaman adalah isian dari form yang harus diarsip. Baik, klausul 8 operasi mencakup perencanaan dan kendali operasional, perencanaan dan kendali operasional, bagaimana kita setelah di planning, analisis bahayanya, kemudian tim K3-nya, tim supportnya, bagaimana kita bisa memastikan SMK 3 itu berjalan sehingga bisa menghilangkan bahaya dan mengurangi resiko K3. Dan jika ada perubahan-perubahan bisa diakomodir, termasuk mengatur proses pengadaan atau pihak ketiga yang berhubungan dengan organisasi. Kita juga membahas bagaimana kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Bagaimana klausul 8 ini menjamin operasional yang ada di perusahaan itu dapat terkendali dari sisi bahayanya, ya. Di breakdown menjadi 8.1 perencanaan dan kendali operasional serta 8.2 kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Nah, kita lihat 8.1 ya, organisasi harus mengidentifikasi operasi dan aktivitas yang terkait dengan resiko. Kemudian organisasi harus merencanakan aktivitas ini termasuk pemeliharaannya untuk memastikan dilakukan dalam kondisi yang disyaratkan, yaitu menetapkan prosedur terdokumentasi, mempersyaratkan kriteria dan lain-lain. Ya, jadi ini harus memastikan bahwa semua operasi atau aktivitas yang terkait teridentifikasi dengan baik, resikonya dan tingkat resikonya serta penanganan bahayanya. Ya, untuk menghierarki kendali atau hierarki kontrol atau menghilangkan bahaya, kita bisa menggunakan konsep yang disebut sebagai yang ditampilkan oleh segitiga ya, dari mulai eliminasi sampai ke APD. Yang harus dipahami di sini itu adalah yang paling atas ini adalah yang paling bagus, ya, paling bagus, eliminasi. Kemudian yang APD ini yang paling mudah dilakukan, ya, tapi tidak solve the problem. Contoh misalkan sekarang terkait dengan COVID-19 gitu ya. Yang hal yang kita bisa encourage itu adalah APD, ya, penggunaan masker, ya. Setiap orang mengatasi orang tersebut dari sumber bahaya. Yang belum solusi yang paling advance yang belum tercapai adalah eliminasi sumber bahaya. Artinya misalkan ada alat obat atau vaksin yang bisa mencegah kita tidak terkena, ya. Substitusi atau kontrol proses pengganti, ya. Jadi untuk menghindari bahaya dari
COVID ini proses yang tadinya belajar secara offline itu diubah menjadi online. Jadi ada terjadi pergantian proses dan lain-lain ya. Nah, ini juga menjadi salah satu bahan yang bisa Anda satu kesatuan yang tadi HIRAK ada apa identifikasi, risk assessment, risk control. Cara mengatasi kontrolnya adalah menggunakan 5 tahapan ini. Dilanjutkan dengan 8.1, di dalamnya masih ada sub klausulnya. Manajemen change ya. Jadi organisasi harus memastikan apakah ada perubahan-perubahan yang bisa mengupdate ya, mengupdate prosedurnya. Misal ubaya gitu kan, dulu fingerprint. Nah, sekarang diubah karena fingerprint itu akan membuat orang menyentuh fingerprintnya ya. Jadi dalam antisipasi ini maka dibuatlah prosedur atau kebijakan karyawan yang masuk tidak bertahap ya, bertahap mulai dari pimpinan dulu selama beberapa periode, kemudian dan ini apa namanya, dilanjutkan ke dekan, lalu ke kaprodi, baru ke kaleb, baru nanti menyeluruh ke semua dosen ya. Kemudian apa namanya, presensi fingerprint maupun pengambilan tiket itu diantisipasi ya, diantisipasi disediakan 1 orang ataupun pengganti fingerprint bisa menggunakan kartu ya, atau dibuat alat ya yang mengganti kartu ya, ataupun dibuat alat yang mencegah karyawan-karyawan melakukan sentuhan terhadap satu titik. 8.14 yang lainnya adalah pengadaan, berbicara tentang mengatur apakah jika prosesnya itu melibatkan kontraktor atau subkontrak ya. Jadi safety, masalah pengendalian identifikasi bahaya sampai pengendalian risiko juga dilakukan terhadap entiti pengadaan yang terlibat dengan yang terlibat dengan kontraktor maupun subkontraktor ya. Subkontrak. 8.2 berikutnya, 8.2 berbicara tentang emergency preparedness dan respon ya, kesiapsiagaan dan tanggap darurat, bahwa organisasi harus cukup sistem atau mekanismenya harus cukup jelas di dalam mengantisipasi hal-hal yang bersifat darurat seperti kecelakaan kerja. Itu mesti mekanismenya seperti apa gitu ya. Jadi karyawannya harus tahu, jangan sampai terjadi kecelakaan baru bingung mesti gimana. Lalu latihan-latihan seperti simulasi gempa, simulasi kebakaran. Kemudian untuk aktivitas-aktivitas yang menimbulkan potensi safety yang cukup tinggi seperti pekerjaan di lab, kemudian pekerjaan di mesin yang sering atau berakibat fatal ke kematian dan cacat fisik ya, maka itu perlu dibuat berbagai hierarki kontrolnya, apakah prosedurnya, apakah rekayasa mesinnya atau rekayasa prosesnya, itu perlu dilakukan, dan itu perusahaan ini termasuk documented information. Untuk berikutnya terkait dengan tahapan checking ya, yang terwujud di dalam klausul 9 yaitu evaluasi kinerja. Ini tidak terlalu berbeda, rata-rata sama ya dengan ISO 9001 ya. Terwujud di dalam subklaus 9.1 pemantauan, pengukuran dan analisis dan evaluasi.
9.2 audit internal dan 9.3 tinjauan manajemen. Ya, kita akan coba melihat satu persatu. 9.1 untuk memastikan bahwa apakah sasaran K3 yang sudah dirumuskan, misalkan tadi mengurangi kecelakaan kerja, itu menjadi sasaran operasional di masing-masing divisi. Ya, bagaimana setiap divisi menentukan indikator kerja K3 agar bisa mencapai sasaran organisasi secara keseluruhan. Kemudian indikator-indikator tersebut bagaimana mengukurnya, ya, metode pengukurannya, periodiknya, seperti tadi kita sampaikan menggunakan konsep SMART gitu ya. Nah itu didefinisikan semua, kemudian diukur dan dipantau, ya, diukur dan dipantau. Ini yang kita sering sebut sebagai monefin, ya. Apa yang perlu dipantau, kemudian metode pengukurannya, lalu kriteria evaluasinya, termasuk juga periode apakah bulanan, mingguan, triwulan, tahunan, termasuk juga terlibat dengan kalibrasi peralatan. Misalkan peralatan kerja yang dipakai untuk mengatasi safety seperti tabung pemadam kebakaran, kemudian indikator-indikator yang ada di tangki gas, ya itu harus terkalibrasi agar alat itu tetap bisa bekerja apa adanya, ya, bekerja pada saat dibutuhkan. Kemudian 9.2 berbicara tentang internal audit, ya. Jadi bagaimana audit dilakukan secara internal untuk memastikan SMK3 kita berjalan, kemudian juga mereview adanya continuous improvement, ya, mereview hasil-hasil audit sebelumnya dan tindak lanjut dari internal audit program. Ruang lingkup auditornya siapa, apakah auditor mendapatkan pelatihan berkompeten atau tidak, hasil auditnya menjadi salah satu bahan dari 9.3 yaitu tinjauan manajemen. Ya, jadi tinjauan manajemen memastikan bahwa semua input yang dibutuhkan untuk melihat apakah SMK3-nya berjalan dengan baik, apakah itu dari action plan tinjauan manajemen sebelumnya, kemudian dari hasil audit, ya, perubahan-perubahan yang dibutuhkan, kemudian indikator-indikator real di lapangan seperti banyaknya kecelakaan kerja, hasil evaluasi, kemudian saran dari partisipasi, konsultasi dan partisipasi pekerja. All of this input akan dipakai untuk manajemen di dalam rapat tinjauan manajemen untuk menghasilkan keluaran yang tujuannya untuk meningkatkan sistem SMK3-nya. Bukan hanya perbaikan, tapi juga peluang, ya, bagaimana opportunity yang bisa dihasilkan untuk meningkatkan SMK3-nya. Terakhir adalah klausul 10, ya, berbicara tentang improvement itu sendiri. Terdiri dari 10.1 umum, 10.2 insiden, ketidaksesuaian dan tindakan korektif. Yang ketiga adalah perbaikan berkelanjutan, ya. Ini biasanya berbicara tentang laporan upaya perbaikan dan pencegahan, ya. Nah, 10 improvement. Yang improvement, apakah organisasi sudah menentukan bagaimana caranya semua pihak yang terkait bisa terlibat di dalam improvement, ya. Jadi kesempatan kepada pihak yang terkait wujudnya bisa dalam rutin meeting, ya. Kita urun rembuk, ya, menyampaikan masalah dan memberikan solusi. Atau one way seperti suggestion box, ya. Jadi karyawan agak reluctant, agak sungkan untuk memberikan masukan, mereka bisa lewat suggestion box atau internal survei yang dilakukan secara rutin. Internal survei yang dilakukan secara rutin. Baik.
10.2 itu berbicara tentang jika ada kecelakaan ataupun insiden atau accident, maka apa tindakan korektif dan preventifnya, ya, preventifnya. Jadi dan kalau tindakan korektif dan preventifnya itu ternyata membuahkan hasil, itu bisa memperbaiki atau mengupdate sistem SMK3-nya. Contohnya misalkan lantai yang licin di Ubaya, ya. Jadi antisipasinya itu dikasih ban hitam di tangga supaya orang naik tangga itu tidak tergelincir, ya. Kemudian itu menjadi satu masukan pada saat pembangunan gedung baru, maka diusahakan memilih jenis keramik yang tidak terlalu licin, kena hujan, ataupun terjadi perubahan di proses pembangunan tangganya agar hal yang sama tidak terulang. Ya, ini merupakan salah satu documented information yang penting juga. Yang terakhir adalah peningkatan berkesinambungan, ya continuous improvement-nya. Ya, bagaimana meningkatkan kinerja SMK3-nya, apakah ada terjadi peningkatan budaya K3-nya, lalu partisipasi dari pekerjanya dan lain-lain. Ya. Nah, itu beberapa penjelasan singkat terkait dengan klausul 4 sampai klausul 10 SMK3. Kalau kita lihat di sini ada ringkasan bagaimana langkah-langkah implementasi dan sertifikasi SMK3 ini bisa menjadi masukan bagi kita untuk penerapan di industri, baik pada saat KP2 ataupun TA. Ya. Yang satu tahap persiapan membentuk tim, kemudian melakukan analisis gap, ya gap audit checklist-nya bisa menggunakan PDF yang sudah Bu Yuni upload, atau Anda membuat sendiri yang diturunkan dari manual SMK ISO 45001. Kemudian tentukan ruang lingkup, berilah pelatihan, terus kemudian berilah pelatihan terkait dengan SMK3, terutama seperti ini, ya, awareness atau kesadaran pengenalan terhadap ISO 45001 dulu. Lalu pelatihan pembuatan dokumen. Yang kedua adalah mempersiapkan documented information yang dibutuhkan, lalu menjalankan, ya, menjalankan. Setelah menjalankan, biasanya dikasih rentang minimum 1 bulan, ya. Dilakukan audit internal. Audit internalnya dipakai untuk melihat apakah klausul 9 dan 10-nya berjalan, apakah evaluasi internalnya, kemudian hasilnya dipakai di dalam tinjauan manajemen sehingga terlihat adanya improvement. Ya, yang terakhir adalah kalau sudah siap, kita akan mengajukan audit eksternal untuk sertifikasi. Ya, demikian yang bisa Bu Yeni sampaikan melalui pengenalan ISO 45001, dan Anda akan melihat bahwa ada beberapa klausul yang repetitif berulang dari ISO 9001 dan ISO 14000, tapi ada beberapa klausul yang memang ciri khas, ya, memang berbeda sendiri untuk standar ini. Ya, demikian yang bisa Bu Yeni sampaikan. Atas perhatiannya, Bu Yeni ucapkan terima kasih. Selamat siang. Semoga bermanfaat.